syarah atau diberi penjelasan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Pembahasan sore ini sampai halaman 95, yaitu melanjutkan hadis yang menjelaskan tentang informasi bahwa umat Islam ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya ada di neraka kecuali satu, yaitu orang yang ma'ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang berpegang teguh pada apa yang Rasulullah SAW dan para sahabat berada di atasnya. Monggo dipun simak halaman 95 atas. Falyata'ammal al-mu'minu alladhi yarju liqa Allahi kalama as-sadiqil masduq fi hadzal maqam, khususan qawlahu ma ana alaihi wa ashabi. Artinya, maka hendaknya seorang mukmin yang memiliki sifat berharap bertemu dengan Allah, yarju liqa Allah, hendaknya dia merenungkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadiq al-masduq, yang beliau itu as-sadiq, yang benar atau yang jujur, al-masduq itu artinya yang dibenarkan. Fi hadzal maqam, dalam konteks ini khususnya adalah sabda beliau yang berbunyi ma ana alaihi wa ashabi. Artinya mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh pada apa yang aku Nabi Muhammad SAW pegang, yaitu berupa akidah dan jalan yang lurus, dan ashabi, dan yang dipegang teguh oleh para sahabatku. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau menjelaskan perkataannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Syekh Shalih Al-Fauzan berkata, artinya hendaknya seorang muslim yang tulus Islamnya, imannya, mendatangkan kebaikan untuk dirinya sendiri, merenungkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar lagi dibenarkan, as-sadiq al-masduq. Beliau adalah orang yang jujur dalam apa yang beliau kabarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW itu berkata menurut hawa nafsunya. Ia Al-Quran dan As-Sunnah yang disampaikannya itu tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surah An-Najm ayat 3-4. Kalimat yang dibenarkan, as-sadiq al-masduq, al-masduq, maksudnya adalah yang dibenarkan dari sisi Allah. Karena Allah lah yang mengabarkan kepada beliau tentang hal tersebut. Jadi beliau Nabi Muhammad SAW adalah orang yang benar dan dibenarkan. Jadi benar secara karakter, sifat, jujur, dan dibenarkan, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar dalam apa yang beliau kabarkan dan dibenarkan dalam apa yang beliau diberi kabar tentangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di as-sadiq itu orangnya,
Al-masduq itu yang diucapkan beliau. Jadi Nabi itu sodik. Sodik itu lawan dari apa? Kadzib. Ya. Jadi Nabi itu nggak mungkin kadzib. Kadzib apa? Nggak mungkin beliau itu berdusta, berbohong seperti kita-kita ini. Omong kosong, basa-basi. Itu bukan sifatnya Nabi. Bukan sifatnya Rasul. Rasul itu as-sadiq. Jadi sadiq itu orangnya. Nah, al-masduq yang dibenarkan itu yang diucapkan. Jadi yang kita ucapkan ini kan nggak selalu benar. Al-masduq, maka kalau Rasulullah SAW al-masduq pasti benar. Pasti dibenarkan. Kenapa pasti dibenarkan? Karena ucapan Rasulullah SAW itu bukan berasal dari karepe dewi, hawa nafsu. Seperti kalau kita ya pengen ngomong ya ngomong, maka ada istilah ngomong orang nganggo waton, waton ngomong, itu kita asal jeplak. Jadi Rasul tidak mungkin waton ngomong, ya. Terus nyesel belakangan nggak mungkin itu Rasul tuh ya gitu. Karena itu wahyu. Kalau kita nggak ada wahyu yang turun ke kita, maka kata-kata kita tidak selalu dibenarkan. Tapi Rasulullah SAW al-masduq selalu dibenarkan. Ini ya, jadi as-sadiq itu orangnya, al-masduq itu yang diucapkan. Dibenarkan apa yang diucapkan beliau. Kemudian Syekh Fauzan melanjutkan, hendaknya seorang muslim yang berakal dan cerdik memperhatikan perkara ini, bahwa ini pasti akan terjadi, ya, perpecahan umat Islam ini pasti akan terjadi dan tidak ada keselamatan darinya kecuali dengan berpegang teguh pada apa-apa yang Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya pegang. Pasti terjadi. Apa yang disabdakan Nabi pasti terjadi. Yang terkait masa depan, terkait peristiwa yang akan datang, pasti terjadi. Ciri-ciri hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, akan muncul Dajjal, akan terbit matahari dari barat, namanya ada khasyaf, ada qadzaf, ada laut terbelah, ada bumi terbelah. Semua itu pasti akan terjadi. Apa yang disabdakan Rasulullah pasti akan terjadi. Termasuk perpecahan umat Islam. Bahwa umat Islam akan berkeping-keping, terpecah belah menjadi 73 golongan, itu terjadi. Nah, tapi kejadian itu tidak diinginkan sama Rasul. Rasul tuh nggak ingin umat Islam pecah. Gitu. Rasul tuh nggak ingin umat Islam berselisih, nggak ingin. Tapi ini adalah sunatullah bahwa ya umat Islam pasti akan terpecah belah. Maka kita nanti ketika melihat perpecahan-perpecahan, kita nggak boleh ikut-ikutan pecah gitu. Kita disuruh apa? I'tisam. Apa i'tisam? Berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah, dengan sunnahnya Rasulullah. Terus Syekh Fauzan mengatakan ini menuntut kita agar mempelajari petunjuk, agar kita mau belajar ta'lim yang dipegang teguh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Adapun jika setiap orang mengklaim, mengaku-ngaku berpegang kepada petunjuk Rasulullah dan para sahabat, padahal dia jahil, ini tidak tahu, sebenarnya tidak tahu tentang petunjuk beliau dan para sahabatnya, atau dia mengetahui, ya, dia berilmu, lalu dia sengaja berbuat salah, maka klaim ini tidak sah selamanya.
Pengakuan ini hanya sekedar ngaku-ngaku belaka. Dan ini tidak boleh, kata beliau. Kita harus belajar dan mengetahui petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, agar kita bisa berpegang teguh kepadanya dan tidak menoleh kepada selainnya. Ini jamaah. Maka siapapun yang memang tertarik untuk mempelajari Islam dengan pemahaman as-salaf Rasulullah dan para sahabat, ya kudu berusaha memahami prinsip-prinsip Islam yang anut yang dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya kalau enggak gitu nanti kita jadinya enggak ngerti rambu-rambu. Ini ajaran Rasul dalam bab ini apa ya? Prinsipnya bagaimana? Maka ada buku yang ditulis oleh para ulama tentang akidah as-salaf, ashabul hadis, prinsip-prinsip akidah salaf dan ulama hadis, kan banyak ya. Atau buku yang ditulis oleh Ustadz kita, Ustadz Yazid Jawas umpamanya, prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kita nanti nggak heran kenapa kajian salaf kok mendukung pemerintah. Kenapa kajian sunnah ini kok mengharamkan demo, ya, demonstrasi nggak boleh. Ya karena itu prinsip-prinsip dari prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh para pendahulu kita yang soleh. Aja gumun. Masa pemerintah kayak gini suruh dukung, kan gitu. Akidah Rasulullah dan para sahabat disuruh bersabar menghadapi pemimpinnya yang zalim, penguasanya yang zalim. Nggak boleh ya revolusi, nggak boleh menggulingkan kekuasaan tanpa alasan yang sah. Gak boleh mengkafir, mentogut-togutkan pemimpin. Itu tuh prinsip-prinsip dasar ahlu sunnah wal jamaah, Rasul dan para sahabat. Kalau kita mau belajar, kalau kita mau buka buku-buku, kitab-kitab yang diwariskan para ulama dulu, itu ada semua di sini. Sehingga disebut prinsip. Sehingga disebut apa? Prinsip. Harga mati. Itu. Ini yang membedakan. Ini yang membedakan nanti dengan muslim yang mengikuti Rasul dan para sahabat dengan muslim yang memang nggak ngerti prinsip-prinsip yang diajarkan Rasul dan para sahabat. Nah kita himbau di sini supaya memiliki buku-buku yang kayak gitu tuh. Dulu saya tertarik untuk belajar ya manhaj salaf itu ya karena kok prinsip-prinsipnya jelas gitu. Beda sama pengajian yang dulu. Kok ini dasarnya apa? Dan argumentasinya kuat. Dalil-dalilnya itu banyak sekali. Dan didukung oleh pemahaman-pemahaman ulama-ulama as-salaf as-salih yang dulu. Hampir semua sih jenengan kenal ulama as-salafus salih itu ada di barisan Rasul dan para sahabat. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Mereka boleh berbeda pendapat dalam hal fikih, sholat beda-beda, zikir beda-beda. Tapi kalau prinsip beragama, prinsip dalam akidah, mereka itu satu suara. Mereka itu apa? Satu suara, satu barisan. Ya, mereka ada yang satu kunut, ada yang enggak kunut, ada yang membolehkan ini itu dalam masalah fikih berbeda-beda. Karena itu urusannya luas. Tapi dalam prinsip beragama, ya dalam akidah, dalam bermanhaj, mereka enggak berbeda-beda. Satu langkah, satu barisan. Ini kalau kita baca, kalau kita mau belajar. Ya. Jadi memang harus kita luangkan waktu untuk menyimak. Gitu. Di YouTube alhamdulillah banyak kajian-kajian. Ya, dari dulu nggak tersedia seperti itu. Jadi kalau kita sekedar misalnya sekarang penasaran bagaimana prinsip-prinsip Islam yang benar, tinggal diklik itu udah keluar semua
tinggal kita mau menyimaknya atau tidak. Ya. Jadi Syekh mengatakan, Syekh Shalih Al Fauzan, ya kita harus belajar, harus berusaha mencari tahu apa toh Islam yang dibawa Rasul dan para sahabat. Karena itu adalah menjadi jalan keluar, solusi, cekelan di saat nanti umat Islam itu terpecah belah. Lah itu gondelane, aku tak melu Islami Rasul dan para sahabat. Beda. Islami Rasul dan para sahabat itu cekel. Itu solusi kata Nabi. Semua di neraka kecuali Islam yang itu. Islam yang ma'ana alaihi wa ashabi. Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat. Kalau kita nggak ngerti yang mana, gondelan sing endi. Nah, kita belajar, kita ta'lim, kita ngaji kitab supaya ya, ada peningkatan wawasan kualitas ilmu kita dalam memahami agama kita ini, agama Islam. Yeah. Jadi sing wong gumun-gumun, oke pengajian ini kok dukung pemerintah ki piye to? Kayak kok ngakon-kon sabar iki to. Pemerintah yang aturannya dolim gini kok meneng wae. Mbok yo diajak demo-demo koncone do demo ning Jakarta kok ora demo dhewe. Ya alun-alun Sragen do demo umpama. Kok pengajian kayak gak aneh. Himbauan dari ustadz kon monggo nyater bis. Sareng-sareng himbauan ini kok malah nyater bis nggo ngaji bareng. Nyater bis nggih daurah sareng. Terbis pengajian ustadz sana, ustadz sini. Gak ada kita ngajak-ngajak ini. Kenapa? Karena prinsip Islam yang dibawa Rasul para sahabat, boleh kita itu melawan pemimpin sedolim apapun pemimpin itu. Selama pemimpin itu masih sholat. Itu jelas hadisnya, arahannya, nasihatnya Rasulullah gitu. Alaikum antas biru sabaro. Ya, nggak boleh melawan mereka. Karena apa? Islam yang dibawa Rasul dan para sahabat itu mengedepankan maslahat yang lebih besar bagi umat Islam. Umpamanya, ya umpama. Perumpamaan ini nggak bakal jenengan dapati. Ada hadis berbunyi, jika pemimpinmu zalim, merugikan kamu, gitu ya. Wahai umat Islam, lawanlah. Umpama ini pun. Nggak ada hadis kayak gitu. Nggak ada rawahu. Misalnya ada, ya umpamanya ada. Terus Sahih Bukhari, Sahih. Kira-kira apa yang terjadi? Gak ada masalah untuk umat Islam. Karena penguasa itu punya instrumen segalanya, punya kekuatan untuk memberangus. Umat Islam akan terancam. Nggak bisa ibadah. Keamanannya bisa nggak ada. Diintimidasi dan seterusnya. Tapi ketika ada himbauan bersabarlah, sabar itu udah ibadah. Sabar itu udah ibadah. Ini petunjuk dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Arahan, bimbingan beliau. Sebaik-baik bimbingan. Sebaik-baik arahan, sebaik-baik petunjuk itu bimbingan siapa? Bimbingannya Rasulullah Muhammad SAW. Wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik bimbingan itu bimbingan Nabi Muhammad SAW. Lah kadang bimbingan Rasul ini dibandingke kalih bimbingannya ustadz. Milih bimbingannya gurune. Rasul ngakon sabar, gurune ngakon demo. Milih sing pundi? Demo sesuai dengan hawa nafsu. Marem. Dia kudu diprotes aja meneng. Dan gak membawa perubahan apapun. Capek-capek, bengak-bengok demo, bikin macet jalan, merugikan banyak orang, menimbulkan pertumpahan darah. Hasilnya nol. Kalau dia bersabar dan menyisihkan waktunya,
dia berdoa, bersimpuh untuk kebaikan pemimpinnya, bisa jadi Allah ijabah. Gak ada yang mustahil bagi Allah untuk merubah. Pemimpin yang bengis, kejam, sekejam apapun seperti Firaun, gak ada yang mustahil bagi Allah untuk menjadikannya lebih baik. Pemimpin penguasa kita ini belum sebengis Firaun, belum sekufur Firaun yang ngaku menjadi Tuhan. Tetapi Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk apa? Untuk datang ke Fir'aun, ke pemimpinnya, penguasa yang zalim dan kafir, sekafir paling kafir di muka bumi itu, dengan apa? Wa qula lahu qaulan layyina. Ngomong dakwaono Fir'aun itu, wahai Musa dan Harun, wa qula qaulan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut. Dalam ayat yang lain, la'allaka an tahsya, ya, supaya dia lebih takut kepada Allah. Jadi disuruh berkata lemah lembut, bukan mencaci maki, itu nggak ada gunanya. Sehingga itu sangat masuk akal, masuk nalar, dan sesuai dengan ajaran Islam yang sahih. Mila ngaten niku kok kaget. Aja ini karena itu tadi belum tahu ya prinsip-prinsip agama yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat. Kalau kita udah tahu, oh prinsip agamanya Rasul dan para sahabat begini, dalam bab politik ini, dalam bab ekonomi ini, dalam ini, ya kita akan menjadi kaum muslimin ingkang napa? Tenang, nyikapi perbedaan, lebih bijaksana, lebih tenang. Oh, Rasul aja begitu arahannya, nggih pun mantep derek arahanipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW, walaupun niku pahit. Ya pahit pancen. Sabar niku pahit. Tapi wal akibatu lil muttaqin. Akibat yang baik itu bagi orang-orang yang nurut, yang bertakwa, yang ikut sama Allah dan Rasul. Terus salat jengipun. Yang diarsir hitam, yang diwarnai hitam itu. Ini perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sing diireng-ireng niku hitam-hitam itu perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sing ngandhape perkataan Syekh Shalih Al Fauzan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah wafat rahimahullah. Syekh Shalih Fauzan alhamdulillah masih hidup. Usianya 90-an tahun. Lebih. Masih hidup. Dia di Riyadh, Saudi Arabia. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan ya li hadhil mau'izati law wafaqat minal qulubi hayata. Duhai, seandainya nasihat ini bertepatan dengan hati yang hidup. Jadi beliau berharap ya, nasihat Rasulullah tadi supaya mengikuti Islamnya Rasulullah dan yang dibawa Rasulullah dan para sahabat tadi, seandainya nasihat itu, arahan itu masuk ke dalam hati yang hidup, mesti masuk nih, ya. Ditampi dados ilmu dan diamalkan. Syekh mengatakan, Syekh Shalih Fauzan di bawahnya mengatakan ini adalah nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya dia bertepatan dengan hati yang hidup, niscaya hati akan mempunyai kedudukan hebat dengannya, sikap yang hebat dengannya, yaitu dengan merenungkannya, mengamalkannya, dan berusaha untuk mengetahui yang benar dan mengamalkannya. Dan hendaknya manusia tidak bersikap seperti bunglon. Bunglon, ngerti sih? Bunglon mengikuti manusia kemanapun mereka pergi. Jadi molah maleh, labil. Labil niku lawan dari stabil. Mboten bakoh, mboten kokoh. Gelindra-gelindri, minggrang-minggring. Ketoke apik ya, yo wis gluduk, ketoke apik, ketoke. Jadi dasarnya itu istihsan. Itu tadi, perasaan. Beragama kalau disesuaikan perasaan, ini kados ma'am daharan tapi model prasmanan.
Nate nggih, semua ikut prasmanan ya. Pok we, jupuk dhewe. Syariat iki cemepak danten. Kita kan disuruh fisil mikafah, makan semua kalau. Jangan dipilah-pilih. Nah ini gandeng prasmanan. Di sing dipilih, sing ditinggal. Nah nek Islam kok kados prasmanan niku wau. Berdasarkan dengan selera, berdasarkan dengan perasaan nggih rusak. Disenengi tok diamalke, rasa senengi tinggal. Maka jangan beragama sesuai perasaan atau seperti prasmanan. Yang dia suka, yang dia menguntungkan dia ambil, yang sekiranya berat atau merugikan dia tidak dia ambil. Islam syariatnya bukan prasmanan. Nggak boleh dipilah-pilih sesuai selera, enggak. Tapi kita harus ngikut. Jangan seperti bunglon kata Syekh. Mengikuti manusia kemanapun mereka manusia itu pergi. Akan tapi hendaknya kata Syekh, seseorang itu selalu bersama kebenaran. Selalu dan selamanya. Kebenaran. Sekalipun manusia itu menyelisihinya. Dan janganlah bertaklid buta tanpa petunjuk. Dia harus mengetahui kebenaran terlebih dahulu, baru kemudian mengamalkannya, dan menyeru atau berdakwah, mendakwahkan kebenaran tersebut. Inilah yang wajib bagi setiap muslim. Diilmui riyin, nembe diamalke. Ampun ngamalke baru golek dalile. Jadi dia ngamalin amaliyah dan belum tahu kebenarannya, belum ngerti dalile. Ibadah disyariatkan atau enggak, ini amalan ini dicontohkan atau enggak. Baru bingung ditakoki. Dalile ndi? Golek. Jadi tahapannya itu ilmu dulu, baru perkataan, baru perbuatan, baru dingendikane, baru diamalkan. Al ilmu qabla al qawli wal amali. Ilmu riye. Itu ciri khasnya pengikut Rasulullah SAW dan para sahabat itu cinta ilmu. Nggih, buru ilmu. Demen kalih majelis ilmu niku. Mbah paham ora paham pokoknya seneng. Suka gitu. Dia nyari berkahnya dari perjalanan itu menjadi jalan menuju surga. Dia nyari berkahnya duduk-duduk di majelis taklim itu. Padahal bahasanya keduren. Strateginya keduren. Oh, gak ono lucu-lucune blas. Sepaneng aku gitu. Ada ngeten nggih, serius banget. Beda karo sebelah hahaha ini banyak, enggak bosen, enggak bikin monoton dan sebagainya. Jadi cirinya memang suka kepada ilmu karena ilmu itu menjadi dasar dia, modal utama sebelum dia matur, kali sebelum dia beramal. Sehingga pede, enek dasarnya ya akhirnya pede. Iya. Melihara jenggot ya pede. Yang ibu-ibu pakai jilbab besar ya pede, ngopo? Ya duwe ilmune kok. Sewaya-waya enten sing maido ya dijawab. Ilmu niku menjadikan kita lebih yakin. Ilmu itu menjadikan kita lebih percaya diri menjalankan identitas status kita sebagai muslim. Bangga. Ora kok isin. Nutupi aurat isin, kayak kaos kaki isin. Ini perintah Islam, ada dalilnya. Nutupi aurat itu ada dalilnya, ya diamalkan. Kok enten wong maido, padahal sing maido nggih dulure muslim, muslimah, padahal muslim maido. Candane pripun? Oh iki ilmune durung tekan. Berarti ilmune durung tekan. Jenengan sedisian sing luwih ketekan ilmu harus lebih bijaksana. Nyawangin itu, caranya memandang itu lebih arif dan bijaksana. Boten kok malah kendu, malah tergembosi. Oh ya wis sesuk ini dicopot kaos kaki ini.
Ibu-ibu kalau keluar rumah pakai tutup aurat. Yang bapak-bapak juga begitu. Kita melihara jenggot ya karena tahu dalil. Arti paidu diarani piye ya ora spiru. Kanjeng Nabi yang lebih sempurna diarani kok awake dhewe sapa? Awake dhewe iki sapa? Kok rumangsane ra oleh ana wong sing ngarani. Ngelek-ngelek wong Kanjeng Nabi dielek-elek, para sahabat dielek-elek, para ulama dielek-elek. Mereka santai, mereka sabar. Nah kita lho baru dikatain mirip opo kaya opo. Sesuke ngoco. Ngilo. Wah iya. Terus dikurangi, dijabuti. Katoke didukne awale cingkrang wis bener sesuai arahannya Kanjeng Nabi di atas mata kaki didukne sithik-sithik. Kalau omongannya orang menjadi ukuran kita dalam beragama ya rusak. Maka Al-Quran mengatakan wala tuti aktsara man fil ardi. Ojo melu-melu, ojo mbok rungokne omongane wong akeh-akeh wong ning bumi iki ayudilluka an sabilillah. Karena mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sadar rungokne. Terus ini sing paling bagian, wong sing luwih ngerti iku dadi hujjah bagi orang yang belum tahu. Orang yang sudah tahu ilmunya itu menjadi hujjah. Hujjah niku napa? Dadi dalil, dadi petunjuk kagem tiyang sing dereng mangertosi. Al-alim hujjatun ala man lam ya'lam. Orang yang berilmu itu menjadi hujjah, penerang, dalil, ya, petunjuk bagi orang yang belum tahu. Lah kok sing alim yang lebih tahu, yang udah ngerti dalilnya kok malah justru terpengaruh sama omongannya yang belum tahu. Nah ini kira walik. Prinsip ini dipegang. Prinsip ini dipegang supaya kita istiqomah di atas petunjuknya Kanjeng Nabi ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Rekoso ning donya ora apa-apa. Sepenting tengah akhirat mboten rekoso meneh. Donya emang tempatnya rekoso. Ora mau nyambet gawe sing rekoso. Ngamalke syariat niku nggih rekoso. Tapi rekoso teng donya men pun siap kita. Ya Allah kula pun siap. Rekoso teng donya niku. Ampun jenengan paringi melih rekaos wonten akhirat. Ku nek rekoso ning akhirat niku pun gak nek tombone. Teng donya rekoso healing-healing ya babet. Healing-healing ngopi ya. Rekoso hilang pijet. Leren sithik. Tapi teng akhirat ajeng leren prip. Wong nek disiksa sediten niku kaya 1000 dina. 1000 tahun, alf sana, 1000 tahun teng donya. Seminggu itu mereka disiksa oleh Gusti Allah. Naudzubillah min dzalik. Itu udah 7.000 tahun. Seperti itu perumpamaannya di dunia atau perbandingannya di dunia. Jadi mending rekaos teng donya. Tapi rekaose dalam rangka atau di jalan ibadah niku wau supaya mendapatkan kebahagiaan dan istirahat wonten akhirat. Jadi ilmu itu obatipun taklid. Taklid niku kosok wangsulipun ilmu niku. Jadi orang taklid melu-melu mung dereke, melu-melu orang lain karena ya enggak ada ilmunya. Kalau dia punya ilmunya maka dia tidak akan taklid. Ini kata Syekh, inilah yang wajib bagi setiap muslim. Lanjut beliau, kalau engkau berkata, biarkan manusia sesuai dengan apa yang mereka pegang. Karena engkau menganut slogan kebebasan berpendapat. Semua pendapat adalah benar. Tidak usah mempersempit manusia dan membatasi mereka. Maka ini adalah perkataan yang rusak. Yang berasal dari orang-orang sesat. Dan ini bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW. Wis rasah ngurusi wong liya, urusan awakmu dhewe. Kamu jangan menjadi Tuhan bagi orang lain katanya. Ini syubhat.
Ini syubhat, atau syubhat? Syubhat itu racun. Kalimat ini kalau kita masukkan ke kepala kita, itu bisa menjadi ya penghalang kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi karepe wong kuwi mau, gak oleh elek-elek awake dhewe. Gak oleh nasihati dengan kata-kata dia, ojo dadi Tuhan bagi orang lain. Kamu tuh manusia, bukan Tuhan. Kowe iki ngerti apa, Mbak? Asarane ngeten iki. Itu syubhat. Kita ini menyampaikan ayat Allah. Memang kita bukan Tuhan, tapi kita menyampaikan ayat Allah. Balighu anni walau ayat, menyampaikan ayat. Ayatnya mencuri itu haram, judi itu haram, zina itu haram. Yuk kita sampaikan. Ojo judi, ojo ini. Bukan kita menjadi Tuhan, tapi ini perintah dari Allah memang untuk menyampaikan. Jangan bayangkan kalau amar ma'ruf nahi mungkar niku pun mboten enten. Arepe ra oleh nasihati, enggak boleh ini agama orang lain tuh gak usah mbok urusi, urusan agamamu dewi. Ini bahaya ini. Ini kaidahnya iblis nih. Kaidahnya siapa? Iblis ingin mematikan amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar itu salah satu pilar penting dalam Islam. Man ra'a minkum munkaran. Kalau kita ngelihat kemungkaran itu aja meneng. Fal yughayyirhu biyadi. Kita suruh rubah. Kalau punya kekuatan, kekuasaan, mungkin anak kita, istri kita, mungkin masyarakat kita jadi RT, jadi apa, terhormat di situ. Ya kita rubah. Kita ingetin, kita bikin aturan. Dengan tangan gitu. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau enggak bisa ya ceramah, ada kesempatan khutbah ya khutbah. Kultum. Ceramah. Kata Nabi jangan diem pokoknya, harus berandil. Fa illam yastati fa biqalbihi. Yang terakhir kalau enggak mampu ya didoakan dengan hati, diingkari dengan hati, didoakan. Wadzalika ad'aful iman. Itu adalah iman yang paling, jangan diam. Nah karepe wong ki mau wis urusanmu dhewe. Ini kayak sekuler aja. Ini paham iblis, paham sekulerisme. Karepe misahke urusan agama saking urusan donya. Jangan bicara agama. Sejak kapan baju itu beragama? Ngaten nggih? Ini baju muslim. Sejak kapan baju beragama Islam? Ini syubhat. Sejak kapan hewan itu beragama? Katanya, ini babi haram. Ini pokoknya wes seneng panganan. Ini sekulerisme bahaya. Ini paham iblis memisahkan agama dari apa? Dari urusan kehidupan manusia. Wong urip gak mungkin gak butuh tatanan aturan agama. Dari dia mulai melek sampai merem lagi gitu, atau merem sampai merem lagi, itu udah agama semua yang ngatur. Kita disuruh manut taat gitu. Gak bisa pisah kita dari aturan agama. Ini syubhat. Jadi saya tadi mengatakan biarkan manusia sesuai dengan apa yang mereka pegang. Ya. Kebebasan berpendapat, semua pendapat adalah benar, tidak usah mempersempit manusia, batasi mereka. Jalan menuju surga itu banyak. Mosok goro-goro katok mlebu neraka. Nggih mboten. Nate mireng ngeten iki. Itu contoh orang-orang yang memisahkan ajaran agama dari busana. Busana diatur agama. Nggih mboten. Berpakaian itu diatur sama agama. Lah kok omongannya mosok goro-goro katok. Cingkrang mlebu neraka. Apa katok isbal bisa masuk neraka. Emang dalilnya begitu. Ancamannya. Yang ngendiko juga Rasulullah Muhammad SAW pasti benar. Gak mungkin beliau omong kosong. Arti mosok-mosok. Nah, ini pemikiran seperti ini ya harus diwaspadai. Sering kita baca, nyimak, melihat gitu ya. Tapi kita kadang yang susah menjawab. Hati-hati. Hati-hati. Terus kata Syekh, yang wajib adalah mengajak manusia kepada kebenaran, tidak membiarkan mereka di atas kesesatan,
Tidak membiarkan mereka di atas apa yang mereka pegang dengan alasan kebebasan berpendapat. Tidak ada yang namanya kebebasan berpendapat, kata Syekh. Karena yang wajib adalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Seandainya ada kebebasan berpendapat, maka kita tidak memerlukan para rasul. Ya, kalau seandainya manusia-manusia boleh berpendapat dalam agama, ya untuk apa Allah mengutus para rasul dan kitab-kitab? Untuk apa? Ada kitab-kitab, ada Al-Quran dan yang lain-lain. Akan tapi setiap orang akan mengikuti akal dan pendapatnya. Ya, fungsi rasul dan kitab diturunkan itu adalah supaya menjadi ukuran barometer kebenaran. Ora kabeh berpendapat. Terus terakhir, sebuah pendapat yang menyelisih wahyu wajib ditinggalkan. Dan bila sejalan dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah, maka segala puji bagi Allah. Maksudnya alhamdulillah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi." Seandainya agama itu berdasarkan akal, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Niscaya mengusap bagian bawah sepatu itu lebih masuk akal ditimbang atau daripada mengusap bagian atas sepatu. Maksudnya ketika kita pakai sepatu atau kaos kaki terus dengan safar, musafir ke Jakarta, ke Jogja, ke Jawa Timur, itu ketika wudhu boleh tidak dilepas sepatunya, kaos kakinya boleh nggak dilepas jika menginginkan. Ini hukumnya boleh. Nah dilepas nggih mboten napa-napa. Tapi misalnya kita nggak ingin melepas, ya nggak apa-apa. Jadi yang bagian lain dicuci pakai air seperti biasa. Yang pas bagian kaki diusap. Jadi ambil air, dibasahi tangannya terus diusap. Sing diusap si bagian pundi. Nek menurut akal ya sing reget. Sing reget bagian pundi. Sing bawah, sing isor. Sing reget. Tapi ngendikane Nabi sing diusap malah bagian atas sing resik. Wah, gak masuk akal ya nih. Itulah agama. Nek menurut akal ya sing reget sing diusap. Tapi perintah Nabi yang bagian atas yang usap. Ini malah jenengan usap bolak-balik ini malah salah. Ini piye toh? Nabi iki kok gak salah redaksi toh nih. Enggak salah. Inilah agama, enggak kudu akalin jenengan bisa nampa. Agama iki kok enake mung sami'na wa ata'na. Walaupun susah masuk nalar gitu, tapi masuk akal wong Islam jen. Islam sing sah. Terus waqat ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata Ali bin Abi Thalib, aku pernah melihat Nabi Muhammad SAW yamsahu ala a'lal khuffi. Dulu Nabi itu ngusap bagian atas. Itulah alasan mengapa disuruh ngusap atas. Nabi ngusapnya atas. Patokannya Nabi. Nabi ngusap bagian mana ya itu yang diikuti. Walaupun akal kita itu nambahi pengen nih. Sing isor tambah. Malah salah nih. Malah salah. Jadi ngusap tuh bagian kaos kaki bagian atas. Sepatu nggih ngeten nek pengen gak dilepas. Itu ada dibolehkan seperti itu nggak dilepas. 3 hari 3 malam. Selepas itu kalau safarnya lebih dari itu ya ini pilihan, ya. Ini pilihan bukan keharusan. Nek sing dilepas pripun nggih monggo ndak apa-apa, tapi ada rukhsah. Namanya rukhsah, keringanan bagi orang yang tidak mau melepas. Termasuk imamah, kita pakai sorban misalnya, atau ibu-ibu pakai jilbab, rambutnya enggak apa-apa, enggak ini di bagian atasnya. Gitu. Ini
Terus agama itu bukan berdasarkan pendapat, akan tapi dengan mengikuti ittiba maksudnya. Ini bahasa Arabnya ittiba. Dia mengikuti apa? Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahal bin Hunayf berkata, ya ayuhan nas, ittahimu ra'yakum ala dinikum. Wahai manusia, tuduhlah pendapat kalian. Anggap aja pendapat kalian yang keliru ketika berhadapan dengan agama kalian. Termasuk tadi ngusap bagian bawah itu walaupun kesannya benar, logika masuk gitu ya. Anggap itu tuduhlah itu nggak benar gitu. Ketika Nabi berpendapat yang sebaliknya, gitu. Utamakan pendapatnya Nabi Muhammad SAW. Ini kisahnya hadis Suhal bin Hunayf ini tentang perjanjian Hudaybiyah. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Karena ini ceritanya agak panjang dan waktunya sudah habis. Semoga ini bermanfaat. Jadi kita jangan berhenti ngaji. Pokoknya paham boten paham niku penting rawuh. Ya, penting rawuh. Termasuk memasukkan hal-hal yang baik ke kepala kita. Ketimbang ngopo. Ngomah ngopo. Keduren, pokoknya dipadosi sing masuk. Penyakit thalabul ilmi niku biasanya pilih-pilih materi, pilih-pilih ustaz duren bahasa kurang bisa ini umpamanya pokoknya rawuh mawon paham boten paham berkah niku tetap kita dapatkan insya Allah dengan modal keikhlasan. Kadang boten paham tentang majelis kadang berkah ilmunya tetap masuk. Alhamdulillah niku nggih. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.